Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita lanjutkan latihan soal di buku teks tematik terpadu 3A atau buku tema 1 ya, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Oke, kali ini kita akan bahas bersama soal evaluasi 2 atau soal evaluasi tema 1 subtema 2 ya. Ini sudah saya kerjakan, mari kita bahas bersama-sama ya. Oke, silahkan dibuka halaman 79 ya. Ini halaman 79. Oke, kita kerjakan soal yang PPKN dulu. Sikap yang ditunjukkan pada gambar sesuai dengan pengamalan sila ke titik-titik. Ini ada 3 orang anak, laki-laki perempuan, 2 orang perempuan, 1 laki-laki yang sedang bersama-sama membuat gambar nih. Ini gambar kupu-kupu ya. Mungkin sedang membuat prakarya. Oke, ini merupakan contoh pengamalan sila kedua ya, berbuat baik dengan sesama teman ya, atau sesama manusia. Jawabannya adalah yang B. Kemudian untuk yang nomor 2, sikap yang tidak menunjukkan pengamalan sila kedua. Ini yang tidak, berarti yang salah ya. Apakah A memaksakan kehendak kepada teman, B membantu teman yang membutuhkan pertolongan, atau C menghibur teman yang bersedih? Tentu saja jawabannya yang A ya, memaksakan kehendak kepada teman. Ini bukan merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Lanjut ke soal nomor 3, manfaat hidup rukun adalah yang B. Kita akan mendapatkan banyak teman apabila kita hidup rukun ya. Suasana menjadi ramai, ini bukan manfaat hidup rukun. Sering terjadi perselisihan, ini juga bukan manfaat hidup rukun. Perselisihan justru akan terjadi apabila kita tidak rukun ya. Kemudian nomor 4, lambang sila kedua Pancasila adalah rantai ya. Kalau bintang segi 5 ini merupakan lambang Pancasila sila pertama. Kalau pohon beringin itu Pancasila sila yang ke-3 atau sila persatuan Indonesia. Lanjut ke soal nomor 5. Kamu pandai bermain piano karena sudah berlatih selama 3 tahun. Nah, seorang temanmu ingin kamu ajari bermain piano. Sikap yang kamu lakukan adalah mengajarinya atau semampunya ya, mengajarinya semampunya, atau selain mengajarinya kita juga bisa menyemangatinya ya, menyemangati. Kalau ada teman yang ingin belajar piano ya, kita ajari semampu kita. Kemudian kita terus menyarankan, menyemangatinya, dan mungkin menyarankannya untuk mencari guru. Nah, ini bisa juga ya. Yang jelas kita tidak boleh mengejeknya atau menolaknya dengan kasar. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan. Lanjut ke nomor 6. Saat bermain bersama, masing-masing anak memiliki keinginan untuk melakukan permainan yang berbeda. Nah, ini agar tidak menimbulkan perselisihan, sebaiknya dilakukan titik-titik. Nah, ini dilakukan musyawarah ya. Main apa dulu ya, kita rembukan dulu bermain apa yang terlebih dahulu dilakukan, atau dengan cara giliran. Nah, mengadakan giliran. Setelah pertama main apa dulu, kemudian permainan selanjutnya yang diusulkan teman-teman yang lain. Nah, ini ya. Oke, sekarang ke bahasa Indonesia. Gambar di bawah menunjukkan titik-titik manusia. Nah, ini ada gambar seorang bayi, anak, kemudian remaja, dewasa, dan ini lansia ya, atau tua. Ini menunjukkan pertumbuhan manusia. Nah, ini pertumbuhan. Pertumbuhan itu apa? Pertumbuhan itu adalah bertambahnya berat, bertambahnya ukuran atau bertambah besar, kemudian bertambah tinggi. Nah, ini ya. Kemudian yang nomor 8, contoh makanan yang mengandung karbohidrat adalah titik-titik. Ini adalah nasi ya. Nasi ini mengandung karbohidrat. Ciri karbohidrat itu adalah dia mengenyangkan
Nah, ini mengenyangkan sebagai sumber tenaga. Nah, kalau telur ini adalah protein, nah ini bayam juga ya. Nomor 9, bertambah berat serta bertambah tinggi badan merupakan salah satu contoh. Nah, ini yang saya jelaskan tadi di nomor 7 ya. Ini adalah salah satu contoh pertumbuhan. Selain bertambah berat, tambah tinggi, ini juga tambah besar ya, atau bertambahnya ukuran. Kemudian untuk soal nomor 10, titik-titik kita harus makan makanan yang bergizi. Nah, ini berarti kita disuguhi sebuah kalimat tanya. Nah, kata tanya yang tepat itu adalah mengapa ya, mengapa kita harus makan makanan yang bergizi. Nah, ini nanti jawabannya adalah karena. Ini menanyakan sebuah alasan ya. Lanjut ke nomor 11, makanan sehat adalah makanan yang mengandung, nah ini mengandung gizi yang seimbang. Nah, harus seimbang ya, atau mengandung gizi yang lengkap. Nah, ini lengkap dan seimbang. Kemudian nomor 12, makanan pengganti nasi ya. Pengganti nasi ini karbohidrat, berarti kita sebutkan makanan-makanan yang juga mengandung karbohidrat. Nah, ini ada jagung, roti, singkong, dan kentang. Ini semuanya mengandung karbohidrat. Lanjut ke nomor 13, bilangan 2457 dan 3765 bila dijumlahkan menjadi titik-titik. Ini jawabannya adalah 6222. Bagaimana penjelasannya? Kita tuliskan di sebuah kertas ya. Ini 2457 kita jumlahkan dengan 3765. Nah, 7 ditambah 5 itu hasilnya adalah 12. Kita tulis 2, kita simpan satunya di atas. 1 tambah 5 sama dengan 6, 6 tambah 6 itu 12. Kita tulis 2, satunya kita simpan, kita letakkan di deret ratusan ya. 1 tambah 4 itu sama dengan 5, 5 tambah 7 ini juga 12. Kita tulis 2-nya dan satunya kita letakkan di deret ribuan. 1 tambah 2 tambah 3 itu sama dengan 6, 6222. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Begitu caranya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 14. Sekarang nomor 14 ini adalah soal pengurangan ya. Nah, ini 12.970 dikurangi titik-titik sama dengan 3070. Ini caranya adalah 12.970 kita kurangi dengan 3070. Nah, ini kita tuliskan di sini ya. 12.970 ya, kita kurangi dengan 3070. Nah, ini nanti akan ketemu jawabannya ya. 0 kurangi 0 sama dengan 0, 7 dikurangi 0 sama dengan 0, 9 dikurangi 0 sama dengan 9, 12 dikurangi 3 itu hasilnya adalah 9.900. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian untuk yang nomor 15, berapakah hasilnya 1398 ditambah titik-titik sama dengan 1398 ditambah titik-titik sama dengan 3546. Caranya adalah 3546 dikurangi 1398. Ini nanti akan ketemu jawabannya. Oke, coba ya kita kurangkan ya. 3546 dikurangi 1398. 6 dikurangi 8 ini tidak bisa ya, maka kita harus pinjem dari sini menjadi 3, ini menjadi 16 ya. 16 kurangi 8 itu sama dengan 8. Kemudian 3 dikurangi 9 ini tidak bisa, maka kita pinjam dari 5. 5 ini menjadi 4, 36 menjadi 13. 13 dikurangi 9 itu hasilnya adalah 4. Kemudian 4 dikurangi 3 itu hasilnya adalah 1. Dan 3 kurangi 1 sama dengan 2. 2148. Jawabannya yang A ya. Lanjut nomor 16. Ini mudah sekali ya. 9.999 dikurangi dengan 6.666 ya.
ini 3333. Ini saya kira mudah ya, tidak perlu saya tuliskan pembahasannya. Lanjut ke nomor 17, 2877 ditambah 6115. 7 ditambah 5 sama dengan 12 ya, kita tulis duanya, satunya kita letakkan di deret atau kita simpan di deret puluhan. 1 tambah 7 sama dengan 8, 8 tambah 1 sama dengan 9, tidak menyimpan ya. Untuk yang ratusannya 8 tambah 1 sama dengan 9, tidak menyimpan juga. Dan yang terakhir deret ribuan, 2 tambah 6 sama dengan 8. Jadi jawabannya adalah 8992. Kemudian untuk yang nomor 18 ini 8543 ditambah 2433, dikurangi ya, maaf, dikurangi 2433, hasilnya adalah 6110 ya. 3 kurangi 3 sama dengan 0, 4 kurangi 3 sama dengan 1, 5 kurangi 4 sama dengan 1, dan 8 kurangi 2 sama dengan 6, 6110. Oke, untuk yang WJOK ini sebenarnya sudah ada guru WJOK sendiri ya, nah, tapi tidak masalah, saya sudah kerjakan. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga ya, ini jawabannya yang B. Kemudian gerakan merangkak dapat melatih kekuatan otot tangan dan kaki ya, karena tangan dan kaki dalam kegiatan merangkak itu semuanya berperan atau semuanya digunakan, jawabannya yang C. Kemudian yang nomor 21, dalam permainan olahraga bangau dan katak, gerakan bangau dapat melatih keseimbangan badan ya, karena kita gunakan satu kaki ketika berdiri. Kemudian gerakan katak dapat melatih kekuatan kaki ya untuk melompat. Kemudian yang nomor 23, rajin berolahraga membuat tubuh menjadi sehat dan kuat. Kemudian nomor 24, permainan olahraga bangun dan katak melatih kekuatan kaki dan keseimbangan badan. Oke, untuk yang SPDP, gerakan tari dengan tangan lemah dapat ditirukan dalam gerakan orang berjalan melenggang ya, ini dalam lagu menanam jagung ya. Kemudian untuk 26, gerakan tari meniru kupu-kupu terbang adalah gerakan tangan yang lemah ya. Jadi kupu-kupu itu terbangnya dengan gerakan yang lemah. Kemudian nomor 27, dalam gerakan tari tani, gerakan tangan kuat terdapat dalam bagian apakah A, petani melenggang membawa cangkul, petani menebar benih, atau yang mencangkul. Nah, gerakan kuat tentu saja ketika petani mencangkul ya, harus dengan tenaga. Kemudian nomor 28, dalam gerakan dalam gerakan tari tani, gerakan tangan lemah terdapat dalam bagian ya, ini petani melenggang membawa cangkul ya. Kalau yang mengusir burung dan mencangkul ini agak kuat ya, atau bahkan kuat gitu ya. Kemudian nomor 29, salah satu contoh gerakan tari dengan tangan lemah adalah gerakan melenggang. Nah, ini melenggang atau ketika sedang berjalan ya. Kemudian 30, salah satu contoh gerakan tari dengan gerakan tangan kuat adalah gerakan mencangkul. Nah, ini ya, gerakan mencangkul. Baik, dengan demikian kita sudah selesai mengerjakan soal evaluasi 2 atau soal evaluasi tema 1 subtema 2 ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk berdoa setelah selesai belajar ya. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.